FIFA tidak bantu Argen buat juara. Terus gimana dong, Dek? Ya ndak tahu, kok tanya saya. Vamos España! Vamos España! A ver, dame la copa, campeón. No, mía. Te doy el patito a cambio, ¿sí? No, copa mía. Pero es mía, venga, porfis. No, escondo. No llores, Leo. Esta vez nos tocó a nosotros. Relax, baby. Time to go home. Pelan-pelan kok dulu Yamal, coba lihat itu Messi kodong pulang kampung tanpa membawa trofi juara Piala Dunia 2026. Iyo kodong di Baten Atomi itu berharap, ternyata di PHPJ sama Fafa FIFA. Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah, para pecinta sepak bola, wabil khusus pecinta tim nasional Indonesia dan juga pengamat hama kuning tentu saja ya. Dan seperti biasa tentu saja tidak pernah lupa kita ucapkan salam yeye, salam songsang dan salam makan pagi kepada orang-orang tolol, para pemalsu dokumen ya, bangsa rasis. Ya siapa lagi kalau bukan orang-orang yang berotak sebesar kacang seperti ikan mola-mola ya, tipe M. Ya Melayu tipe M yang ada di seberang Selat Malaka ya, tentu saja siapa ya di negeri Bangladesh. Ya, Piala Dunia resmi sudah berakhir tadi ya, setelah di final mempertemukan antara Spanyol melawan Argentina ya. Dan sebagaimana diharapkan oleh seluruh dunia kecuali fans Argentina dan fans Messi, Spanyol yang menjadi juara ya, dan sepak bola pun terselamatkan sebagaimana judul dari video ini ya. Karena sepanjang turnamen ini kita lihat FIFA itu betul-betul menunjukkan favoritisme, menunjukkan bagaimana keberpihakan yang begitu kentara kepada Argentina ya, kepada Argentina ini dengan Lionel Messi-nya. Lionel Messi ini betul-betul dibesarkan. Jadi saya sendiri melihatnya Lionel Messi dan Argentina ini itu seperti Juventus di zaman Calciopoli ya, di Calciopoli itu mereka timnya bagus ya, ada Zidane di sana, ada Buffon, ada Del Piero, bagus sekali timnya, ada Edgar David seperti itu. Nah, tetapi mereka bukan hanya bagus ya, tetapi juga didukung oleh wasit ya, PGC kalau di sana itu waktu itu. Jadi ketika ada lawannya yang juga bagus, nah lawan yang nggak didukung wasit ini yang habis gitu ya. Itulah yang terjadi kita lihat kepada Cape Verde, kemudian kepada Mesir ya, dan terakhir juga kepada Inggris. Tidak ada perjalanan Argentina di babak gugur ini yang tidak dipenuhi dengan kontroversi ya, dipenuhi kontroversi. Yang paling kentara itu ketika melawan Mesir. Kita lihat bagaimana melawan Mesir, gol yang benar-benar bersih ya, melanggar aturan VAR itu ditarik ke belakang ketika pelanggaran yang katanya pelanggaran kecil yang dilakukan di wilayah Mesir sendiri di dekat kotak penalti mereka itu, kemudian bola dioperkan ke pemain Mesir yang lain, kemudian dengan indah dia bawa ke depan gawang, oper Muhammad Salah, kemudian diselesaikan oleh Zico, tetapi itu digagalkan oleh VAR. Padahal dalam aturan VAR sendiri, di dalam VAR sendiri, itu nggak boleh ditarik segitu panjangnya kalau masih ada pemain lain sebelum gol itu punya kesempatan untuk menghadang ya pemain yang dilewati tersebut. Tetapi itulah FIFA. Nah, FIFA ini dengan segala kecurangannya untuk meloloskan Argentina gitu ya. Kemudian bagaimana ketika mereka melawan Inggris pun di babak selanjutnya juga seperti itu, seharusnya mendapat penalti untuk Inggris, itu tidak diberikan. Kemudian bagaimana Messi sebelumnya melakukan pelanggaran sebelum mengoper bola kepada Lautaro Martinez yang kemudian mencetak gol kemenangan untuk Argentina, itu disahkan oleh wasit gitu ya. Dan itu juga yang terjadi di final tadi ya. Spanyol akhirnya mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 melalui babak tambahan waktu, dan itu pun dikhawatir sampai penalti. Kalau sampai penalti kita tahu sendiri bagaimana gapenya ya, Emi Martinez di bawah gawang. Itu yang terjadi ketika mereka melawan Prancis.
4 tahun yang lalu. Ya, mereka berhasil menjadi juara karena melalui adu penalti seperti itu. Dan ini pun sepertinya ingin diarahkan ke adu penalti gitu. Dan itu terbukti tadi sebelum gol yang dicetak oleh Spanyol, itu gol dari Nico Williams yang jelas-jelas bersih itu dibatalkan oleh wasit tanpa mengecek VAR. VAR karena ada satu pemain Argentina yang jatuh ya. Sementara melalui tayangan ulang yang kita lihat dan juga video dari penonton, itu pemain Argentina itu menjatuhkan diri sendiri dan seharusnya itu kena kartu. Ya, harusnya kena kartu. Tetapi itulah ketika Argentina, si anak FIFA ini itu menjadi favorit di sana, segala cara dibuat untuk memenangkan Argentina. Tetapi akhirnya ya Tuhan, dan kalau orang-orang yang mungkin non-muslim mengatakan semesta itu mendukung keadilan gitu. Dan inilah yang terjadi. Akhirnya ada satu gol yang tidak bisa dipersalahkan ke siapa-siapa oleh dua pemain cadangan dari Spanyol yang dimasukkan di menit-menit sebelumnya oleh pelatih Spanyol ya, Luis de Fuentes. De Fuente ini itu yang mencetak gol dan memberikan assist ya, dimulai dari Lamine Yamal, kemudian diberikan ke Puro mengoper bola yang sebenarnya lewat ya jauh gitu, tetapi Nico Williams yang masuk di babak kedua itu dengan ngotot mengejar bola tersebut, kemudian menyundul ke tengah dan dieksekusi oleh Ferran Torres dan menjadi gol. Ya, kemudian setelah itu tetapi tidak tenang tentu saja ya Argentina melawan Argentina ini, karena Argentina dengan dukungan FIFA dan wasit, mereka juga ini adalah master dari remontada. Kita lihat bagaimana di pertandingan melawan Cape Verde, kemudian melawan Mesir, dan juga melawan Inggris, mereka itu selalu bisa membalikkan keadaan di menit-menit terakhir. Dan serangan Argentina itu, terlepas dari mereka dibantu wasit atau tidak, itu memang luar biasa sekali di menit-menit akhir. Dan ini juga sempat terjadi tadi ketika melawan Spanyol, ya beberapa serangan Argentina yang mengancam. Argentina sepanjang 90 menit mencetak, tidak melepaskan satu tembakan pun, tidak ada apalagi tembakan tepat ke gawang ya, berbanding 20 waktu itu untuk Spanyol ya, 16 Spanyol sejak di akhir 90 menit pertama, 16 tembakan dari Spanyol yang 11 diantara yang mengarah ke gawang. Tetapi memang kita akui kiper Emi Martinez tampil luar biasa, tidak menghasilkan gol satupun gitu ya. Baru setelah kemudian di babak perpanjangan waktu, Nico Williams mencetak gol tetapi dianulir oleh wasit tanpa melihat VAR lagi, dan kemudian di awal babak tambahan waktu kedua itu Ferran Torres mencetak gol dan itu menjadi gol kemenangan satu-satunya Spanyol yang mereka menjadi 2 kali juara dunia dengan gol kemenangan ini ya. Dan itu pun satu gol dari Ferran Torres kembali dianulir, tetapi itu oke, memang offside ya setelah kita lihat dari tayangan VAR. Tidak sama seperti gol pertama yang dianulir, gol dari Nico Williams itu gitu. Nah, ini yang kita lihat tadi di pertandingan tadi, makanya begitu peluit panjang dibunyikan, itu euforia melanda tidak hanya bagi pendukung Spanyol, tapi bisa dikatakan pecinta sepak bola seluruh dunia gitu. Itu merayakan kemenangan Spanyol ini, kemenangan sepak bola. Ya, sepak bola selamat. Ya, karena ini memang finalis terburuk sepanjang sejarah bisa dikatakan Argentina ini. Ya, bagaimana tidak? Di final ya, itu ada finalis yang tidak mencatatkan satu pun tembakan ya, satu pun tembakan. Kita bukan bicara tembakan tepat ya ke gawang ya, tetapi tidak mencetakkan satu pun tendangan gitu. Jadi bisa dibilang itu kipernya Spanyol itu makan gaji buta gitu. Cuman distribusi bola aja gitu. Nggak ada penyelamatan satu pun dilakukan oleh Unai Simon sepanjang laga gitu, bahkan sampai berakhir 120 menit tidak ada satupun dia lakukan penyelamatan Unai Simon ini gitu. Sebegitu buruknya gitu. Panjang 90 menit nggak ada satupun ya tembakan dari Argentina ini. Kemudian ball possession-nya itu, penguasaan bolanya itu 65-35 gitu. Betul-betul dominasi total dari
Spanyol ini gitu ya. Jadi ketika Spanyol melawan Cape Verde itu masih lumayan ya. Itu Cape Verde satu-satunya tim yang menahan seri Spanyol sebelumnya. Itu paling nggak Cape Verde masih ada tembakannya masih ada gitu ya. Dan ini juga tambah lagi Spanyol, belum lagi kita bilang mereka dapat kartu merah gitu. Itu kartu merah terburuk juga ya. Tackle-nya itu betul-betul kasar dari Enzo Fernandez yang sebelumnya itu mencetak gol ke gawang Inggris yang perayaan itu kayak begini. Dan kemudian dibalas tadi sama Ferran Torres gitu. Dan itu pelanggarannya di kartu merah sama wasit. Akhirnya ya, setelah sebelumnya dia dapat kartu kuning, itu kartu kuning kedua, itu kartu merah. Dan bukan cuma itu ya, setelah pertandingan itu banyak ulasan dari media-media besar, salah satu ESPN, itu dikatakan ini Argentina ini adalah pecundang terburuk gitu. Artinya apa? Ketika dia main, kalah, mereka nggak nerima kekalahan, malah berantem kan di akhir pertandingan tadi kita lihat nih, bagaimana itu Paredes. Ya, si Paredes itu berkelahi dia di akhir pertandingan. Dan itu pun di sepanjang pertandingan tadi kita lihat itu keberpihakan wasit bukan hanya menggagalkan golnya si Nico Williams ya, tetapi juga pelanggaran terhadap si Lamine Yamal di kotak penalti itu juga diberikan kartu oleh wasit dan tidak dianggap pelanggaran. Selalu keberpihakan itu terlalu kentara untuk Argentina. Tapi begitupun Argentina masih tetap kalah melawan Spanyol. Karena itulah kemenangan Spanyol ini dirayakan ya sebagai tim terbaik. Katanya pintar, katanya jago, tapi tiap kalah ngoceh ngawur. Orang Indonesia kerja keras, Melayu Malaidesh sibuk menghayal. Jangan dibandingkan dengan perebutan juara ketiga kemarin ya, antara Prancis dengan Inggris gitu, yang mana itu vibe-nya itu seperti pertandingan fun football yang skornya itu sampai 6-4, gila gitu ya. Karena memang kalau kita sekedar melihat sepak bola itu dari jual beli serangan, kemudian skornya, ya itu jelas perebutan juara ketiga kemarin lebih menarik. Tetapi sepak bola kan bukan cuma itu. Kita melihat tensinya, bagaimana pentingnya kemenangan tersebut gitu. Nah, ya makanya final ini meskipun hanya 1 gol itu tetap lebih menarik karena tensinya, karena emosinya ada di sana. Sementara ketika Inggris melawan Prancis kemarin itu udah vibe-nya itu fun football, saya katakan ya, fun football karena dua-duanya udah nggak semangat ya untuk merebut juara ketiga itu. Mereka ingin mendapat juara pertama aja. Perancis babak pertama itu menurunkan pemain cadangan sampai kalah 4-0 duluan, pikir udah habis itu Perancis. Tetapi babak kedua ketika diturunkan pemain inti itu mereka langsung ngebut jadi 4-3 gitu, sampai kemudian dapat penalti Bukayo Saka, kemudian menjadi 5-4, tetapi kemudian Dembele mencetak gol kembali menjadi 5-4, dan menjelang akhir ketika Prancis menyerang habis-habisan gitu, Bellingham kembali mencetak gol ke-6 dan habislah Prancis. Tetapi setelah itu mereka peluk-pelukan. Nah, beda sekali dengan ini tadi Argentina ya. Mereka itu sudahlah didukung FIFA, sudah didukung oleh wasit dan semuanya, tetapi tetap gagal. Itu memuaskan sekali ya. Dan sekali lagi saya katakan bahwa final Piala Dunia tahun 2026 ini adalah Piala Dunia pertama ketika AI digunakan secara luas ya, dan akibatnya meme nggak lagi seperti dulu yang cuma dibuat foto, yang diedit kemudian dengan Photoshop dan yang lain-lain, tetapi ini betul-betul video AI dan itu kocak-kocak ya, contohnya seperti di depan tadi ya, dan banyak sekali video-video itu yang ngetrol Messi dan FIFA gitu ya, Messi dengan Infantino gitu. Dan ini contohnya video-video seperti ini yang saya tampilkan ini adalah video-video yang dibuat sebagai ekspresi kegeraman ya, kegeraman para pecinta sepak bola dunia karena sepak bola ini dirusak oleh FIFA dan Argentina. Dan ini menjadi sebenarnya anti klimaks ya untuk Lionel Messi ya, pemain terbaik, salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah ini, yaitu harus diakui Lionel Messi dengan segala prestasinya, tetapi karena begitu didukung oleh FIFA ini seperti dipaksakan untuk menjadi juara, dan begitu juga di 2022 kemarin mereka itu didukung FIFA. Jadi orang-orang tidak lagi menghormati Lionel Messi ini ya, dia bisa dikatakan menjadi orang paling dibenci saat ini, dan Argentina dan Messi-nya seperti setelah Israel dan Netanyahu gitu. Itu yang terjadi.
pada saat ini. Dan pertandingan ini tadi juga bukan kebetulan, itu seperti pertandingan antara dua kubu ya. Argentina sendiri pro Israel, dan geopolitik seperti geopolitik gitu. Argentina pro Israel dan Spanyol itu pro Palestina gitu, dan terang-terangan menolak ekspansi militer Amerika ke Iran gitu. Nah, bahkan tadi ketika pembagian medali kita lihat Lamine Yamal itu menolak bersalaman dengan Donald Trump yang membagikan medali gitu. Ini memang menariknya Piala Dunia kali ini ya, di samping carut-marut dari penyelenggara ini ya, rasisnya bagaimana Iran menjadi tim yang paling dizalimi. Ya, banyak lagi ceritanya sebenarnya, tetapi inilah yang kita lihat tadi ya. Dan Spanyol ini pun memang luar biasa ya, sejak kepelatihan dipegang oleh Luis de Fuente ini, yang tadinya diragukan ya, karena dia itu di sepanjang karirnya itu dia cuman pernah memegang klub-klub kecil lah ya. Atletico Bilbao itu lumayan lumayan gede karena nggak pernah degradasi, itu 3 tim bersama Barcelona dan Real Madrid. Kemudian Alaves gitu, selebihnya dia itu menjadi pelatih dari tim usia muda, tim nasional Spanyol usia muda, dan itu juga yang dibawa ke sini sama dia ya, yang menjadi juara dunia kali ini gitu. Nah, Spanyol ini memang ya awalnya meragukan ketika seri lawan Cape Verde gitu ya, dan kemudian yang betul-betul luar biasa dikagumi sebelum ini kan Prancis ya. Prancis itu seperti nggak berkeringat sampai ke semifinal gitu. Sampai di semifinal itu ketemu Spanyol itu baru berasa dia itu ya, kemungkinan karena anggap remeh dikalahkan oleh Spanyol. Spanyol ini sepanjang turnamen cuman kebobolan 1 gol oleh Belgia, dan itu pun berhasil remontada ya. Cuma 1 gol sepanjang pertandingan, bayangin. Buruk, pecundang yang sangat buruk. Mereka itu nggak bisa menerima kekalahan. Dan ini memang yang kasihan memang Lionel Messi pada akhirnya ya. Dia itu pemain yang sangat hebat ya, satu di antara pemain terbaik di dunia, bahkan banyak mengatakan pemain terbaik di dunia. Tetapi pada akhirnya kita melihat bagaimana ya, yang namanya bakat itu nggak ada apa-apa kalau ketika kita itu tidak punya manners, tidak punya attitude, tidak punya karakter. Ya, tidak punya karakter. Itulah yang terjadi pada Lionel Messi. Hebat, tetapi orang jadi nggak suka sama dia itu karena dia menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan ya, dibantu oleh FIFA. Jadi ini mirip situasinya dengan Juventus di masa Calciopoli dulu ya. Mereka itu tim yang sangat luar biasa hebat. Ya, di sana itu ada Zinedine Zidane, ada Del Piero, kemudian strikernya juga Inzaghi pada saat itu ya. Dan kemudian Gianluigi Buffon di kiper, ada Edgar David. Pokoknya itu tim super Juventus itu. Tetapi itu nggak cukup, sekali 2 kali mereka bisa juga kalah ya. Waktu itu Inter Milan jadi saingannya mereka dengan beli pemain bagus termasuk Ronaldo. Nah, tetapi di situ Juventus itu bermain dengan wasit, yang akhirnya mereka memenangkan pertandingan-pertandingan krusial, persis kayak Argentina ini. Bukan berarti mereka itu nggak hebat, bukan berarti Messi itu kita rendahkan bakatnya, mereka itu Messi ini nggak jago, tetapi akhirnya bakat seperti itu, tetapi tanpa kehormatan ya, bertanding ini tanpa kehormatan, menghalalkan segala cara, akhirnya dia menjadi orang yang dibenci di dunia ya. Dari beberapa video saya melihat sekarang ini di dunia ini Messi ini menjadi orang nomor 2 dan negara kedua paling dibenci di dunia ya, setelah Israel dan Benjamin Netanyahu itu katanya ya. Ini yang terjadi kita lihat, dan akhirnya Messi pun seperti kena PHP oleh FIFA ya. Sebelumnya dia itu diperkirakan menjadi juara dunia dan kemudian memecahkan rekor gol terbanyak yang sebelumnya dipegang oleh Miroslav Klose dipecahkan oleh Messi di awal-awal Piala Dunia kali ini, tetapi kemudian dikejar oleh Mbappe, dan puncaknya ketika Mbappe mencetak 2 gol saat kalah melawan Inggris, Mbappe mengumpulkan 10 gol dan menjadi top scorer di turnamen ini ya. Top scorer di turnamen ini sama dengan seperti ketika di Qatar kemarin, dan sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia ya. Dengan 2 golnya itu Mbappe sudah mencetak 22 gol Piala Dunia hanya dari 3 seri Piala Dunia, sementara Lionel Messi hanya 21 gol ya. Jadi mereka tidak membawa apa-apa akhirnya ya, dan itu dirayakan oleh seluruh dunia. Dan kemudian apalagi yang terbongkar boroknya Argentina setelah Piala Dunia kali ini, yaitu ternyata orang Argentina ini rasis ya. Mereka rasis, bagaimana rasis kulit hitam, mereka rasis kepada
pada Speed ya, kepada Speed itu dikatain negro dan macam-macam, dikatain monyet, orang-orang hitam itu memang mereka itu rendah sekali peradabannya. Dari situ kita jadi maklum juga ya, kenapa sebelumnya Malaides, tetangga kita yang juga rasis itu banyak mengambil pemain-pemain palsunya itu dari Argentina. Nah, dari sini kita melihat ada kesamaan ya, ada benang merah antara dua bangsa ini. Mereka itu adalah sama-sama bangsa yang rasis. Ya, makanya orang-orang Argentina itu diakui sebagai orang Malaides oleh Malaides ya, karena secara sekilas kita lihat karakter, kita lihat sifat mereka itu sama ya. Jadi demikian video kali ini dari saya, edisi Piala Dunia kali ini. Sebetulnya banyak sekali kemarin yang ingin saya bahas Piala Dunia, tetapi keterbatasan waktu saya tidak bisa membuat banyak video tentang Piala Dunia kali ini ya. Dan selanjutnya ini AFF Piala Ciki juga sudah mulai, dan Vietnam menunjukkan keganasan ya, mencetak 4 gol kemarin ketika melawan Myanmar, sekaligus menurunkan 3 pemain naturalisasi asal Brazil mereka, yang mana Swanson alias Rafaelson kembali menunjukkan ketajaman, mencetak gol 1 gol untuk Vietnam di tengah puluhan peluang yang gagal. Akhirnya Rafaelson pecah kebuntuan, kemudian pemain Brazil yang lain juga mencetak gol, dan kita nanti akan menghadapi Kamboja tanggal 22 kalau nggak salah ya lusa. Jadi kita tunggu ulasannya, dan kita saksikan nanti bagaimana Malaides di turnamen Piala Ciki yang mereka bangga-banggakan ini ya. Tetapi kita nanti yang kita tunggu tentu saja adalah pertandingan FIFA ASEAN Cup nanti ya di bulan September. Itu yang penting, karena pada saat itu nanti kita bisa turun dengan pemain-pemain terbaik kita. Ya, sekarang pun menarik juga, saya penasaran terus terang ingin melihat bagaimana permainan dari Mitchell Baker ya, yang baru saja dinaturalisasi khusus atas permintaan John Herman. Jadi demikian video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan merdeka.